Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kisah Misteri. Michan alias Mimin Cantik akan membawakan cerita horor yang berjudul Misteri Rumah Kopel. Bagian yang pertama. Cerita ini dari @rama_atmaja. Kalian juga bisa langsung kunjungi tweet beliau ya di @rama_atmaja_hcr. Link juga akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, daripada lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Misteri Rumah Kopel, bagian pertama. Pernikahan. Kisah ini datang dari seorang, sebut saja Pak Rahmat. Ia merupakan salah satu anggota kepolisian. Dia berasal dari Pulau Jawa dan ditugaskan di Kalimantan. Dia bertemu wanita dan menikah. Kejadian bermula ketika istrinya tengah hamil dan dia bawa ke rumah kopel atau rumah dinasnya. Sang istri mulai merasakan kejadian aneh. Misteri rumah kopel dan kejadian mistis di dalamnya akan dibuka dari cerita sang istri yang merambat ke Pak Rahmat dan warga sekitar. Awal tahun 1998, aku ditugaskan ke Kalimantan. Selama 4 bulan bertugas, aku berkenalan dengan seorang wanita bernama Harti. Harti berdarah Jawa, tetapi dia lahir di Kalimantan. Orang tua Harti dulunya anggota kepolisian dan sekarang sudah pensiun. Karena adanya ketertarikan di antara kami berdua, bulan Januari tahun 1999, akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Beberapa bulan kemudian, waktu itu aku mengajak Harti untuk tinggal di rumah dinas. Rumah panggung tetapi rumahnya kopel atau rumah panjang. Penghuni rumah kopel bukan hanya anggota kepolisian saja, tetapi ada petugas kesehatan, PPL, dan penyuluhan pertanian. Tetapi mereka sedang ada tugas di lapangan. Disinilah hanya begitu luas, dari satu lahan ke lahan lain berjarak amat sangat jauh. Harti tengah hamil 6 bulan. Saat itu sehabis sholat asar, Harti sempatkan untuk tiduran. Semilir angin masuk lewat celah dinding rumah yang terbuat dari kayu, membuat mata Harti kian meredup karena kesejukannya. Tak sadar Harti menutup mata dan terlelap. Namanya rumah panggung, jadi di bawah ada celah untuk kami bisa menongkrong atau parkir sepeda motor. Aku menaiki anak tangga dan masuk ke dalam rumah. Melihat istri yang sedang tertidur, aku tak berani membangunkannya. Aku duduk di atas tikar di samping dia. Di rumah ini tidak ada meja ataupun kursi. Kami biasa duduk di lantai yang kami pasangi tikar. Melihat wajah istri yang tengah pulas tertidur membuatku sedikit tersenyum. Apalagi membayangkan tak lama lagi kita punya momongan. Tak lama angin kencang datang, memudarkan bayangan indah dalam lamunan. Tikar pun tersingkap, membuatku langsung panik, sementara Harti kaget dan terbangun. Kami memegangi tikar, saling menatap. Harti berkata, "Gak tahu, kok jadi seperti ini?" Aku bingung mengapa dia bisa mengucapkan kata tersebut. Pikiranku jadi tidak enak, apalagi dia hamil. Kadang kesensitifannya lebih tinggi. Prang! Terdengar suara piring pecah. Harti pun bergegas menuju sumber suara yang datangnya dari arah dapur. Harti berjalan dengan langkah kecil sambil beberapa kali menyanggah perut buncitnya dengan tangan. Setibanya di dapur, Harti kaget dan mematung ketika melihat ke arah meja makan. Dilihatnya piring yang hancur berkeping-keping, tetapi pecahannya tak berserakan.
Piring pecah di atas meja. Di atas pecahan piring masih tersusun rapi ikan goreng yang dia taruh di atas piring tersebut. Tak bisa terbayang anehnya. Meja kecil berisikan gelas, setoples gula, dan setoples kerupuk tak bergeser sedikit pun. Tetapi mengapa tiba-tiba piring ini bisa pecah dengan sendirinya? Astagfirullahaladzim. Harti berucap dengan nada lirih. Harti berlari ke arahku. Dengan wajah pucat, Harti bercerita dan menarik paksa aku untuk berdiri. Kami berdiri dan saling menatap. Aku mencoba menenangkan dia yang tengah panik. Mana mungkin ada kucing masuk? Pintu dan jendela saya tutup rapat, ucapnya dengan nada setengah teriak. Aku hanya bisa terdiam dan Harti melanjutkan kata-katanya. Kan Mas sedang sakit gigi, jadi pintu dan jendela aku kunci supaya tak mengganggu Mas yang sedang sakit. Terang Harti. Aku hanya bisa mendengarkan tanpa banyak berkata karena menahan sakit gigi yang aku derita. Seingatku kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu. Melihat Harti yang panik dan tak kunjung meredup, aku membawa dia ke rumah orang tuanya. Jarak yang kami tempuh lumayan jauh. Aku juga berpikir aneh tentang kejadian tersebut dan sampai membuat bulu pundakku meremang. Semalaman kita menginap di rumah orang tua Harti. Hari Kamis kami pulang. Siang ini Harti mengundang ibu-ibu jamaah Yasin untuk mengadakan yasinan di rumah kita. Sehabis asar, sekitar jam 4 sore mereka datang. Kita yasinan sampai jam setengah 6. Selepas mereka pergi, Harti mengajakku untuk menginap lagi di rumah orang tuanya. Harti masih merasa takut dan tak berani untuk tidur di sini. Aku menuruti apa kemauan dia dan kita menginap di rumah orang tua Harti sampai hari Senin. Ayo Mas, kita pulang. Aku takut kalau dibiarkan agak lama nanti rumah kita kotor, ucap Harti. Aku menurutinya dan siang ini kami pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku duduk di teras, sedangkan Harti sedang sibuk membersihkan rumah. Tak lama temanku Sodikun berkunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Dik, duduk. Ucapku menyuruh Sodikun duduk di sebelah. Tumben main. Ada apa Dik? Gak ada apa-apa Mas. Cuma mau main saja. Jadi sebenarnya begini Mas. Waktu malam Jumat kemarin aku kesini. Aku lihat dari jauh rumah Mas ada orangnya. Ketika sampai di rumah aku memanggil nama Mas beberapa kali tetapi tak ada jawaban. Jadi aku langsung bergegas pulang karena takut daerah ini kan rawan. Setelah mendengar ceritanya, aku mencoba bercerita kepadanya tentang piring yang pecah tempo hari. Tetapi dia tidak percaya. Bagaimana sih ini orang? Cerita sendiri mau didengar, tetapi ceritaku dia tidak percaya. Gumamku dalam hati dan sedikit tersenyum melihat ke arahnya. Setelah kejadian aneh tersebut, aku mengajak tetangga untuk bergadang di rumah. Kita main karambol dan remi. Sedangkan kalau malam minggu, Harti aku ajak jalan-jalan sampai jam 3 pagi. Tidak terasa kandungan Harti sudah 8 bulan. Aku mengajaknya untuk berkumpul dengan warga Jawa Tengah yang ada di sini. Karena ada acara. Setelah acara selesai, sambil mengisi waktu luang kami main remi. Tak terasa sudah pukul jam 3 pagi. Aku langsung mengajak Harti pulang. Sesampainya di rumah, kita langsung masuk kamar. Aku langsung tertidur, sedangkan Harti tak bisa tidur. Dia mendengar ada suara benda menggelinding. Terdengar seperti suara cobek yang tengah dimainkan. Tak lama terdengar decit suara keran yang tengah dibuka. Suara air mengalir begitu jelas karena suasana yang begitu hening. Biur,
Biur, biur. Terdengar suara orang yang sedang mandi. Waktu itu Harti mencoba untuk membangunkanku, tetapi anggota tubuhnya tak bisa dia gerakan. Harti membaca doa sebisanya. Tak begitu lama tubuh Harti sudah bisa digerakkan. Harti mencoba membangunkanku, tetapi aku tak kunjung bangun. Peluhnya membasahi kening, badannya sedikit bergetar, tetapi tak membuatnya berhenti. Dia terus menggoyangkan anggota tubuhku. Karena lelah dan aku tak kunjung bangun, Harti pun tertidur. Sinar matahari mencoba menerobos masuk lewat sela tembok kayu, membuat mata silau akan cahayanya. Tak lama kami pun terbangun. Harti menceritakan kejadian semalam, tetapi aku bilang, halusinasi kali. Ucapku membuat raut wajahnya memancarkan kekesalan. Dia meninggalkanku yang masih terbaring di ranjang. Setelah malam itu, setiap sore harinya Harti merasakan ada mata yang mengawasinya dari balik setiap sudut ruangan. Mata yang tajam, penuh amarah, dan bersambung. Sekian dan itulah cerita dari Misteri Rumah Koppel bagian yang pertama. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah mau mengunjungi channel Michan. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan tekan lonceng juga untuk notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.